Nah, Fadol Ustaz. Walana a'maluna walakum a'malukum atau lakum dinukum itu jurus terakhir, waliyadin. Ustaz. Ini kan sebenarnya itu lebih ditujukan kepada orang-orang yang tidak muslim kan. Dulu Rasul kan diajak juga itu oleh orang-orang kufar kan agar berimbang lah gitu kan, agar toleran lah, sama-sama ke patungnya, nanti kita sama-sama pula. Ini berhati-hati nih, sama-sama begini nih. Di bab toleransi saya. Di bab dianggap itu sebagai bentuk toleransi dalam beragama, sama-sama ke gereja, sama-sama pula ke masjid. Kita tidak butuh orang kafir itu ke masjid. Buat apa mereka ke masjid? Bahkan kalau bisa mereka jangan pernah masuk ke masjid. Mereka juga nggak butuh kita datang ke gerejanya kok. Ngapain kita rusak akidah kita dengan toleransi seperti itu? Nabi dulu diajak itu, tapi turun ayat kan, Qul ya ayyuhal kafirun. Ini ketegasan dalam persoalan akidah. Ujungnya adalah lakum dinukum waliyadin. Untuk orang kafir oke. Tapi kalau sesama umat Islam yang beriman, tentu kita lagi-lagi diminta untuk menasehati. Kan amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kalau ini kita tidak lakukan, kita akan merugi. Kan Allah yang bilang kan innal insana lafi khusrin. Imam Syafi'i mengatakan untuk ayat ini, seandainya lah ayat Quran itu ini yang turun, ini saja yang turun, cukup bagi kita ini untuk sadar. Ada iman, ada amal soleh, ada tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Seandainya ada saudara-saudara kita yang memang jelas itu kesalahannya, jelas kekeliruannya, lalu udahlah kamu dengan amalmu, saya dengan amalmu, jangan-jangan kita bagian dari orang merugi, karena kita masih peduli hanya dengan diri kita saja. Amanu wa amilu salihatnya itu baru sekedar soleh, sedangkan tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr itu musleh. Jadi dipentingkan kita untuk menjadi soleh wa musleh. Soleh untuk diri kita, muslih mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi ini lagi-lagi narasi yang tak serasi, yang tidak bisa dibenarkan. Bagaimana apa yang harus dilakukan agar narasi-narasi kita ini tetap terpelihara, tetap serasi dengan sunnah Rasul? Ya, yang pertama sekali yang harus dilakukan adalah perkuat iman. Luruskan niat kita semata-mata benar hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Kalau niat kita, dan itu pada semua profesi, apapun profesi kita, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai pedagang, niatkan ikhlas karena Allah, bahwa sesungguhnya kita melakukan sesuatu yang baik yang Allah perintahkan, dan kita menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Ini persoalan iman harus sedalam mungkin. Sebagai seorang dai umpamanya, juga harus seperti itu, sebagai seorang mubalik. Tapi kalau niatnya sudah mulai menyimpang untuk ketenaran, agar banyak pengikutnya, lalu mengikuti selera masyarakat, itu pasti akan terjadi narasi-narasi yang tidak serasi. Akan gampang kita mengeluarkan kata-kata yang penting orang senang. Tidak lagi kita mengukur apa yang dikatakan oleh Allah dalam Qurannya dan oleh Rasul dalam hadisnya. Apalagi kalau untuk ketenaran, agar kita terkenal, udah lakukan aja yang aneh-aneh itu. Pasti cepat terkenalnya kan. Tapi ini agama. Yang kita sampaikan adalah ajaran Allah, syariat Allah, ajaran Rasulullah, Rasul yang dulu menyampaikan. Bukankah al-ulama warasatul anbiya? Maka yang pertama sekali niat yang baik, perkokoh iman. Yang kedua, belajar yang benar. Belajarlah Islam itu dengan benar dan baik, tidak dengan spontan atau sifatnya instan. Baik belajarnya, ambil dari sumbernya, Al-Quran, Sunnah, dan ambil dari para ulama yang benar-benar manhajnya sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ayo tidak bisa main-main dalam persoalan ini. Ini tidak bisa belajar sambil makan syuhada ini. Tidak bisa ini. Habis buah nangka satu batang, jadi dia seorang ahli fikih.
Nggak bisa. Ini cerita-cerita bohong lagi nih. Jadi berhati-hati betul nanti, belajar baik-baik. Belajar itu ibadah, agama yang menyuruh kita untuk belajar seperti itu. Duduk di majelis ilmu belajar itu berpahala. Begitulah agama ini menempatkan belajar itu sebagai sebuah kebaikan, karena belajar itu kebaikannya untuk diri dia dan nanti akan berpengaruh kepada baiknya orang lain. Nah, jadi perkokoh iman, ikhlaskan niat sebaik mungkin, dan perbanyak ilmu pengetahuan. Belajarlah dengan cara yang baik.